Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Pratomo, Prodi S1 Keperawatan dari Stikes Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan cedera kepala untuk memenuhi tugas remedial keperawatan kritis. Definisi cedera kepala: suatu injuri yang dapat melibatkan seluruh struktur kepala mulai dari lapisan kulit kepala atau tingkat yang paling ringan, tulang tengkorak, dromater, vaskuler, atau sampai dengan jaringan otak sendiri, baik berupa luka tertutup maupun tembus. Mekanisme cedera kepala: akselerasi terjadi jika benda yang sedang bergerak membentuk kepala yang diam. Deklarasi terjadi jika kepada pembentukan otak yang diam, komparasi atau penekanan. Yang pertama, primar survei ABCDE. Yang pertama, airway, jalan napas, pembersihan jalan napas dan kontrol servikal. Yang kedua, anggap sampai fraktur vertikal, sampai penderitaan multitrauma terlebih penurunan kesadaran atau jejak di atas grafikal. Yang ketiga, bersih jalan napas, segala sumbatan. 4. Pasien tidak sadar, lidah jatuh ke belakang, mayo, gule, dan darah dan lendir. Sekret diskron aspirasi. Yang kelima, penderitaan sadar dan dapat berbicara, airway baik, tetap perlu revolasi. Yang keenam, intubasi, ampena GCS kurang 8 sampai GCS 9 dan 10, saturasi oksigen kurang 90% atau bahaya, aspirasi sampai perdarahan dan fraktur maksimal. Selanjutnya, breathing dengan ventilasi yang baik. Yang pertama, proses pernapasan harus dipenuhi sampai pertukaran oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, fungsi ventilasi ditentukan paru, dinding dada, diafragma sampai dievaluasi. Yang ketiga, evaluasi infeksi terhadap bentuk dan pergerakan dada, palpasi terhadap kelainan dinding dada sampai mengganggu ventilasi, perkusi sampai adanya darah atau udara dalam rongga pleura, okultasi masuknya udara ke dalam paru. Selanjutnya, gangguan ventilasi berat. Yang pertama, tension pneumotorak sampai gejala sesak napas yang progresif, melemahnya bising napas, hipersonal pada perkusi, shock dan distensi vena gozularis. Yang kedua, Verkes dan Kostio paru ditandai gerakan napas paradoksal dengan frekuensi cepat, dangkal, sampai nyeri yang timbul sampai ventilasi tidak efektif. Yang ketiga, open pneumotorak. Selanjutnya, circulation dengan kontrol perdarahan. Yang pertama, respon awal tubuh perdarahan sampai takikardia, sampai penurunan tekanan nadi sampai hipotensi. Yang kedua, keadaan tersebut sangat dinamis sampai harus dimonitor secara berulang-ulang. Yang ketiga, cairan RL diberikan 3 sampai 1, artinya 100 cc. Darah RA digantikan dengan RR 300 cc. Yang keempat, tahap awal RL hangat 2 liter sampai evaluasi keadaan stabil belum tercapai, diulangi dengan 2 liter lagi. Yang kelima, perdarahan tanpa keluar harus dihentikan sampai balut tekan pada darah tersebut. Yang keenam, otorgia dengan tidak membengkak sampai jangan sampai mae, pneumatus octus dengan kapas atau kaleng kasa. Selanjutnya, disability. Yang pertama, GCS setelah resusitasi. Yang kedua, bentuk, ukuran dan refleks cahaya pupil dibandingkan kedua pupil, isokor atau tidak hati-hati. Cedera langsung dapat menimbulkan dilatasi pupil yang bersangkutan. Yang ketiga, nilai kekuatan motorik kiri dan kanan, apakah asa paraplegia atau tidak. Selanjutnya, exposure.
Yang pertama, menghindari hipotermia. Yang kedua, semua pakaian yang menutupi tubuh pasien harus dibuka atau tidak ada cedera yang terlewatkan selama pemeriksaan. GCS cedera kepala ringannya 13 sampai 15, GCS cedera kepala sedangnya 9 sampai 12, GCS cedera kepala beratnya kurang dari 9. Yang kedua, Skon Survey kepala dan rehel. Yang pertama, evaluasi tanda trauma eksternal sampai kontusi jaringan SL, laserasi atau pembengkakan jaringan lunak. Yang kedua, baterai sigen. Yang ketiga, palpasi secara sistematik dengan simultan terhadap tulang-tulang wajah pada kedua sisi sampai tanda-tanda step off atau krepitas. Torak 1, inspeksi. Yang kedua, palpasi. Yang ketiga, perkusi. Yang keempat, okultasi. Selanjutnya, abdomen 1, evaluasi dan penata laksanaan sampai trauma tumpul abdomen lebih kompleks. Yang kedua, penderitaan dengan penurunan kesadaran sampai evaluasi lebih agresif sampai observasi sering menyebabkan keterlambatan. Yang ketiga, DPL diabetes renal lavage cukup sensitif dan cepat. Yang keempat, penyebab perdarahan intraabdomen pada trauma tumpul paling sering sampai literasi Heperlein. Selanjutnya, ekstremitas 1, perkiraan kehilangan darah. Faktor tertutup. Yang pertama, humerus atau radius ulna sama dengan 20 cc, tibia sama dengan 50 cc, femur sampai dengan 1000 cc, cervix sampai dengan 3000 cc. Yang terakhir 3, stability dan transportasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.